Halo, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan tidak perlu minum obat sakit kepala seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Begitu ya, Bung Rocky ya? Wah, mungkin beliau habis divaksin, jadi itu efek dari vaksinasi sebetulnya tuh. Enggak. Ini bukan soal vaksin ini. Bu Sri Mulyani ini ngaku ini dia bahwa dia kepalanya tuh mumet gitu karena lihat dia bagaimana soal izin birokrasi investasi di Indonesia, sementara katanya kata dia Pak ini seru kan? Saya kira efek vaksin Bu Sri Mulyani, efek investasi gitu. Iya. Efek investasi bikin mumet. Ya. Memang semua orang juga mumet dengan rejim ini. Jadi bukan cuma Sri Mulyani, kita mumet melihat inkonsistensi dari rejim. Apalagi investor yang berupaya untuk nanam modal agar supaya cepat balik modalnya dan dapat gain. Publik aja yang setiap hari memantau juru bicara istana, kadang-kala lihat Pak Mahfud ada di depan mic, lalu Pak Erlangga, Yasona segala macam, itu juga ikut mumet. Bukan karena efek vaksin atau investasi, tapi mumet karena menganggap bahwa kenapa nggak ada yang bisa berpikir dari istana. Jadi tanda orang mumet artinya orang nggak bisa berpikir. Nah, Sri Mulyani bagian dari itu. Oke, bagi Anda mungkin yang tidak cukup akrab dengan frase mumet ini memang khas bahasa Jawa gitu ya, bukan karena penyakit sebenarnya mumet ini, lebih pada karena kondisi ya, karena memikirkan situasi jadi kepalanya mumet gitu. Memang dampaknya ke kepala nih. Kalau orang lain bisa darah tingginya kumat gitu ya, bludruk gitu ya, Bung Rocky ya. Sebetulnya orang mumet itu dia tahu cara menyelesaikan, tapi dia nggak tahu mau mulai dari mana tuh. Jadi dia terhalang secara psikologis untuk mengucapkan nalarnya. Nah, Sri Mulyani terhalang karena dia mesti ucapkan itu pada Jokowi. Kalau dia bilang pada Pak Jokowi saya lagi mumet, Pak Jokowi pasti bilang gue juga lagi ruwet. Jadi Sri Mulyani akhirnya ngadu pada pengusaha, ngadu pada pers tuh. Padahal problemnya bukan di kita, itu kan antara dia berdua, antara Menteri Keuangan yang berupaya untuk menjalankan model rasional dalam kebijakan publik dan Presiden yang nggak ngerti masalahnya tuh. Kan problem kita kalau ditanya apa sih masalah Pak Jokowi, masalahnya dia nggak ngerti masalah kan itu. Jadi mumet dan ruwet jadinya tuh. Ya, karena betul itu Bu Sri Mulyani itu berkaitan dengan ruwetnya soal investasi di Indonesia gitu. Dan Pak Jokowi kan sering bilang itu ruwet gitu, malah banyak sekali itu kan muncul pemimnya soal Pak Jokowi, bahkan sampai ada videonya juga. Karena kata Bu Sri Mulyani ini, kalau saya baca beritanya, dia bilang Pak Luhut kemana-mana selalu minta para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia dan sebagainya gitu. Bahkan bukan hanya Pak Luhut sebenarnya ya, Pak Jokowi juga sering begitu kan ya, please invest to my country kan gitu, itu sangat terkenal di jargon itu gitu. Nah, tiba-tiba kata Bu Sri Mulyani kenyataannya nggak seperti itu. Jadi ketika dia datang ke Indonesia, para pengusaha-pengusaha asing itu kemudian dia lihat betul-betul kepalanya seperti Bu Sri Mulyani ikut mumet. Cuman saya nggak ngerti kosakatanya dalam bahasa Inggris kira-kira apa itu mumet itu. Itu semacam confusion yang disebabkan oleh gagal nalar sebetulnya. Jadi orang bisa bingung bukan karena dia nggak ngerti soal, tapi dia gagal untuk melihat peluang menyelesaikan soal. Nah, kegagalan itu terhambat oleh feodalisme, oleh kesungkanan, segala macam. Jadi terlihat bahwa satu istana itu mumet karena nggak tahu bagaimana menyelesaikan problem yang sebetulnya dengan mudah bisa diucapkan. Kalau presiden misalnya tidak bicara apa-apa. Jadi kalau presiden diam aja, nah itu udah sangat membantu investor tuh. Karena setiap kali presiden ngomong, itu salah melulu. Jadi cara paling baik untuk mengatasi ini, sebaiknya Bapak Presiden diam aja, nggak usah ngomong tuh. Ikutin cara Pak Wakil Presidennya. Kalau dua-duanya diam, maka investor anggap bahwa oke, nggak ada problem. Begitu presiden ngomong, terjadi lagi kontroversi itu. Jadi bisa dibayangkan misalnya, bagaimana mungkin Pak Luhut sebagai pemuka di dalam upaya untuk menerobos hambatan investasi, akhirnya diledek juga, disindir secara halus oleh Sri Mulyani kan. Percuma Pak Luhut mondar-mandir ngumpulin dubes terus di brief supaya
supaya sekaligus jadi marketer di luar negeri. Tapi presidennya nggak ngerti apa yang harus dia lakukan tuh supaya investor masuk. Kan nggak bisa dengan sekedar please invest to my country. Iya, please-nya iya, investornya bilang ya your country itu sangat bermasalah. Bagaimana kita mau invest di situ tuh? Jadi nggak jelas ini. Investor mau dengar suara Sri Mulyani yang lagi ngeluh, mau dengar suara Luhut yang lagi promosi, atau mau dengar suara presiden yang nggak pernah jelas gitu kan? Pusing investornya, mumet. Oke. Tapi kan gini, mumetnya kelas bawah yang karena COVID kemudian dia nggak bisa makan itu kan jelas berbeda dengan mumetnya seorang Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan ini kan bendahara negara gitu. Jadi kita ini bisa satu negara nggak makan nih gara-gara seorang Menteri Keuangan mumet. Nanti apalagi kalau ditambah mumet dia mules susah. Wah ini makin berat ini. Seringkali begitu, efek dari mumet itu mules. Karena mengalami psikosomatik gitu kan. Jadi karena kekacauan di kepala, maka ususnya bergejolak, lalu konstipasi itu. Nah, rakyat sebetulnya hanya ingin dapat satu kepastian tuh. Kapan vaksin itu dia bisa peroleh dengan jadwal yang jelas supaya dia bisa lakukan aktivitas ekonomi kan. Rakyat tuh nggak minta disubsidi, dia cuma minta supaya ada kejelasan tentang vaksinasi. Kan rumitnya juga, mumetnya juga adalah di bidang penyelenggaraan vaksinasi yang menjadi dasar supaya investor merasa aman tuh. Bayangkan misalnya udah berapa minggu itu baru berapa persen itu, belum 10% ada atau berapa persen yang kita udah peroleh itu, belum nyampe segitu. Padahal paling nggak separuh dari orang Indonesia itu dalam 3 bulan harusnya udah selesai vaksinasi. Sekarang kita lihat misalnya tahapannya tuh, nakes didulukan, oke. Lalu Manula, lalu ASN. Tapi diambil sepotong-sepotong doang kan. Sampai sekarang masih ada Manula yang belum selesai. Sampai sekarang belum ada yang nakes yang belum selesai. Padahal itu urutan logisnya tuh. Jadi percuma kalau cuma diambil ya 20% dari nakes, 20% dari Manula. Itu nggak menyelesaikan soal. Karena penularan itu harusnya diselenggarakan secara pencegahan itu vaksinasi secara sistematis. Habiskan dulu nakes, baru pindah ke Manula. Habiskan Manula, baru pindah ke ASN. Ini dicomot-comot sedikit-sedikit. Kenapa? Karena setiap menteri punya kepentingan untuk dia didahulukan itu. Jadi nggak ada konsep di kepalanya tuh. Itu yang juga dilihat oleh investor. Investor juga menganggap, buset, manajemen COVID vaksinasi aja buruk sekali. Bagaimana kalau birokrasi kita hadapi dengan tujuan untuk investasi itu lebih rumit lagi tuh. Jadi sudah ada semacam standar di dunia internasional bahwa Indonesia adalah negeri mumet. Ya, sebenarnya kan soal-soal gini sudah kita prediksi ya, karena ada kekacauan di internal kabinet. Tapi kita tidak menduga gitu kalau kemudian statement itu datangnya dari seorang Sri Mulyani gitu, dan kosakata yang dipilih itu menurut saya itu mumet itu membuat saya sebagai orang Jawa saya bisa punya rasa bahasanya itu dapat banget gitu. Kalau kata anak sekarang dapat banget nih gue dengan kata-kata ini kan gitu. Kalau di kalangan korporasi, kalau dia mumet, misalnya ada corporate secretary, dia udah mumet itu. Karena bosnya nggak ngerti-ngerti juga tuh. Jadi sebetulnya nanti dia lari ke office boy atau ngomong sama satpam, aduh bos gue tuh ngehek banget, nggak bisa mikir itu. Kan itu sebetulnya. Sebetulnya begitu yang disebut mumet itu kan. Karena hal yang sebetulnya udah terlihat jalan keluarnya, tapi terhalang oleh segala macam basa-basi. Saya ngerti juga Sri Mulyani ya udahlah mau diapain itu, mau minta tolong sama siapa itu. Jadi kadangkala psikologi yang paling asli itu kita harus dengar dari Sri Mulyani, karena dia yang betul-betul tahu tentang tadi brankas negara nih mau dikemanain sebetulnya, atau bagaimana cara masukin duit. Kalau gue mau ngomong sama si bos bilang ya gampang lah. Brankas itu kan sama seperti tinggal metik-metik. Jadi Sri Mulyani bayangkan nih bos gue nih ngerti nggak akuntansi negara nih. Jangan-jangan sebetulnya duit 11 triliun itu dolar itu betul-betul ada di dalam kantong sang bos gitu. Dan Sri Mulyani mungkin di hipnotis bahwa udah tenang aja Ibu Ani,
begitu mumetnya melebihi batas gue keluarin 11.000 triliun itu kan jadi begitu. Ini bos ngehek begitu selalu cara berpikirnya. Kan ini soal korporasi ya, bukan soal negara. Ya. Saya kira itu tadi ngomongin soal korporasi. Tapi sekarang kita ngomongin Sri Mulyani. Kan beberapa waktu yang lalu gitu kita menyarankan ya kalau udah nggak kuat nyerah aja gitu daripada dia mumet gitu. Karena sekali lagi mumetnya seorang Menteri Keuangan itu dampaknya luar biasa. Dia batuk aja itu harga saham itu bisa anjlok gitu atau bisa naik. Tapi lah kalau dia mumet, menurut saya itu untung ngomongnya di akhir pekan gitu ya di hari Jumat. Kalau dia ngomongnya di awal pekan itu bisa bursa saham bisa langsung anjlok nggak karuan itu. Pasti besok tuh awal pekan itu bisa jadi Black Monday juga tuh. Karena Menteri Keuangan udah mengatakan bahwa udahlah kalian investor nggak usah masuk lah. Sebenarnya kan dia bilang begitu kan. Udah, jadi sinyal itu yang buruk sekali itu. Menteri Keuangan ngeluh di depan pasar bahwa dia nggak bisa ngatasi problem pembersihan birokrasi, korupsi, berbelit-belitnya regulasi. Si investor bilang, loh bukannya lu udah bikin omnibus law yang satu paket itu, one stop shopping dalam regulasi. Ternyata berantakan juga kan. Nah mestinya Pak Luhut akan tegur. Saya kira Pak Luhut akan WA Sri Mulyani. Ngapain lu ngomong mumet? Gua capek-capek promosiin buat Indonesia, welcoming investor, kenapa justru dibilang mumet itu? Nah ini yang berkali-kali kita bahas di FNN, yaitu saling amputasi di dalam kabinet. Yang betul tadi ya, kalau udah mumet ya berhenti aja kan, cari pohon, megang di pohon supaya nggak pusing kan. Ini masih bertahan di istana. Ini artinya sebetulnya mesti ada psikiater tuh buat periksa isi kepala kesehatan jiwa dari para menteri ini. Karena dia ngeluh ke rakyat. Nah rakyat juga lagi susah, ngapain ngeluh? Gue lagi mumet nih. Rakyat bilang, lu masih mending mumet tapi masih digaji. Nah rakyat yang daya belinya udah hilang, apalagi yang mau diandalkan. Selain dengar ocehan menteri-menteri istana yang lagi panik sebetulnya tapi nggak mau mundur. Ya. Nah tadi ada menyinggung soal amputasi di kalangan kabinet, tapi bahkan sekarang ini sebenarnya saling amputasinya atau saling meralatnya itu bukan lagi di level kabinet. Misalnya dalam kasus Menteri Perhubungan yang pada waktu lalu dia menyinggung bahwa pemerintah tidak melarang mudik, tapi itu geger. Kemudian staf komunikasinya, staf humasnya menjelaskan kata-katanya bukan tidak melarang, tapi tidak bisa melarang, kata dia gitu. Jadi beda memang antara kalau tidak larang membiarkan. Jadi saya mengatakan kalau tidak bisa melarang itu sebenarnya putus asa. Untuk apa kita punya pemerintah yang putus asa kan gitu. Belum lagi misalnya sekarang polemik antara Kepala Bulog dengan Lutfi dengan Menteri Perdagangan yang dia menyatakan bahwa saya tidak mungkin mengimpor beras impor dalam kondisi panen raya. Terus kemudian dia bilang bahwa saya udah ngeri kalau lihat stok di beras di Bulog gitu. Tapi sementara Kepala Bulog merasa stok banyak, bahkan melimpah, bahkan pada mulai busuk kan gitu. Ya, ya soal larang-larang mudik apa tadi? Tidak bisa melarang. Nanti ada menteri lain bilang bukan tidak bisa melarang, belum bisa melarang. Nah, itu. Jadi demikian juga itu soal Bulog. Ya tentu kepala gudang yang paling tahu kan tentang hal yang real, yaitu berasnya terlihat tuh membusuk gitu. Kalau Menteri Perdagangan jelas dia dikendalikan oleh kartel. Itu kita suka apa tidak, itu perkartelan beras itu melibatkan kepentingan-kepentingan yang udah bertahun-tahun ada dalam jaringan perberasan nasional tuh. Jadi orang yang punya otak itu tahu bahwa keterangan Menteri Perdagangan itu sekedar untuk mencari jalan supaya nggak dituduh aja tuh. Padahal sebetulnya political economy analysis itu IPB, ekonom UI segala macam itu tahu apa yang disebut kartel beras. Jadi ngapain menteri mau nipu-nipu mata akademis yang sangat tajam tuh. Jadi seluruh isi istana itu akhirnya nggak tahu ini ada sidang kabinet apa enggak tuh, berupaya untuk cari keterangan pada pers supaya nggak disalahkan oleh
masyarakat. Juga demikian juga Bappenas juga sibuk menghitung bagaimana supaya 5% itu tercapai, akhirnya mentok di 4,8% tuh. Soeharto Monoarfa pasti udah undang semua orang dan bikin semacam modeling simulasi itu. Intinya tetap sama, kalau presiden ngomong itu artinya tanda bahwa dia betul-betul nggak punya jalan keluar lagi tuh. Dan omongan presiden selalu berakhir dengan berantakannya kebijakan. Karena itu tadi saya katakan yang sebetulnya harus diam itu bukan wakil presiden. Wakil presiden kalau ngoceh aja nggak ada akibat pada kebijakan publik. Yang mesti diam itu Jokowi. Presidennya yang mesti diam tuh. Jadi sebaiknya presiden nggak usah ngomong supaya menteri-menteri itu bisa ambil inisiatif. Kalau presiden ngomong, menterinya bingung nanti apa sinyalnya tuh. Nah, kita tahu bahwa negara ini punya kepala negara. Seharusnya kepala beliau ada konsepnya, ada isinya kan, supaya ada panduan dari mereka yang dipimpin dia itu kabinetnya tuh. Ya, Bung Rocky, karena situasinya semakin ruwet dan saya khawatir kepala saya lama-lama makin mumet gitu. Rasanya kita biarkan saja lah Bu Sri Mulyani mumet sendiri, kita nggak usah ikut-ikutan jadi mumet juga. Ya betul, itu saya kenal psikologi Sri Mulyani. Kalau dia udah bilang mumet, itu artinya ada hal yang udah menjengkelkan beliau. Dan satu waktu kejengkelan itu harusnya dimanifestasikan di dalam bentuk sikap terhadap kekuasaan. Itu sebetulnya yang orang tunggu tuh. Jadi nggak usah ragu kalau memang mumet ya, atau tidur atau minta istirahat panjang itu. Jadi Sri Mulyani silakan melockdown sendiri isi kepalanya, karena kepala negara juga tidak paham tentang arah dari kebijakan yang dia buat sendiri itu. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke. Baik. Sip.